Hai pemirsa, ketemu lagi di Dunia Seni Channel. Video kali ini saya mau tanam lagi nih. Nah, kali ini saya lagi ada permintaan pelanggan untuk bongkarin dia punya tanaman. Nah, tanamannya apa? Yaitu Aglonema rotundum ya. Bisa dibilang namanya rotundum pink atau rotundum tembaga atau rotundum hijau ya. Karena ya dia pinknya itu ada di sisi daunnya ini. Ya, ada bulatan-bulatan pinknya itu, dan daunnya berwarna hijau. Beda dengan rotundum Aceh. Kalau rotundum Aceh dia warnanya daunnya warna merah tuh. Nah, ini permintaan dari pelanggan karena dia takut rusak katanya kalau bongkar sendiri, jadi meminta bantuan sama saya untuk dibongkarin dan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian gitu. Sebenarnya ini belum terlalu rimbun untuk dipecah-pecah ya. Seperti ini ya. Ini dia masih punya celah, belum terlalu sempit. Tapi mungkin supaya koleksinya tambah gitu ya. Jadi dia pengen dipecah untuk menjadi beberapa bagian supaya lebih cantik katanya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ikutin video selanjutnya ya. Nah, tanaman ini pada mulanya pelanggan saya itu memang belinya di tempat saya, yaitu di SAP Garden ya. Ini kayaknya dari awal beli ya sampai sekarang belum pernah diganti nih tanahnya. Masih cukup bagus ya, masih gembur. Cuma saja sudah ada binatang-binatang kecil ya, kayak semut atau kutu-kutu seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya bisa saja diganti gitu ya, supaya tanaman itu lebih sehat lagi gitu. Tapi kayaknya belum diganti sama pelanggan saya. Nah pemirsa, kita bisa lihat ya, ini sudah bersih. Kita sudah cuci ya. Bukan dikucek-kucek ya, bukan, tapi hanya dicelup-celupin gitu aja sampai tanahnya itu tidak terangkat lagi. Nah, ini sebenarnya akarnya ini masih sehat ya, masih putih, masih mulus, masih glowing gitulah maksudnya. Nah, nggak ada yang busuk gitu. Nah, jadi masih cukup bagus. Nah, ini kalau daun kuning ini mungkin dia daunnya sudah tua. Nah, kita potong aja. Nah, kita akan lihat bagian mana yang bisa kita belah ya, kita potong gitu. Karena memang ini dari posisi batangnya ya, mereka tuh sangat dempet-dempet ya, jadi agak sulit untuk memecah belah mereka gitu, karena mereka kayaknya menganut sistem persatuan gitu ya. Persatuan bangsa-bangsa gitu, bangsa Aglonema. Nah, makanya ini jadinya agak terlalu sulit, nggak seperti biasanya yang dia udah ada pecah-pecahan di bagian-bagian batangnya. Tapi nggak masalah, kita akan coba, karena setelah dilihat-lihat ya, dibuka-buka gitu, nih batangnya ada di bagian tengah dan ada celah-celah sedikit yang kita bisa potong. Tentunya kita tidak akan melukai si indukan itu sendiri ya. Oke, ini saya akan coba untuk potong-potong dulu. Ya pemirsa, ini kita sudah bisa lihat ada batang yang dari bawah ya. Ini batang yang muncul dari bawah, dia sudah sampai atas dan mencabang jadi beberapa akar gitu ya. Nah, kita lihat lagi, putar lagi. Bagian sininya sudah ada anak lagi kecil nih ya. Jadi mungkin kita akan potong di bagian atas batangnya ini. Nah, induknya itu ada di tengah ya. Tetap ada induknya di bagian tengahnya. Jadi kita tetap potong di bagian tengahnya. Oke, ini saya potongnya cukup hati-hati ya, pelan-pelan. Nah, ini karena batangnya tidak terlalu tebal, jadi dia mudah sekali untuk terbelah. Dan ini seperti saya bilang tadi, persatuannya sangat agak susah dilepas karena akarnya itu saling mengikat. Itu tadi mereka menganut sistem persatuan dan kesatuan mungkin ya. Ya, sepertinya kita sudah menemukan jarak pemisah antara mereka ya. Nah, ya, ini nggak perlu dipotong ya pemirsa.
Jadi kita hanya meraba-meraba saja bagian mana yang bisa dipisahkan. Itu ya, perlu dengan kesabaran dan penuh dengan kasih sayang tentunya. Nah, ini sudah terpisah ya. Nah, ini menjadi bonggol yang pertama dan ini bonggol yang kedua tadi, yang induknya tadi. Ya. Nah, ini nanti kita akan pecah lagi. Ini bisa dipecah lagi untuk yang indukan ini ya. Nah, ini saya ditemani dengan suara hujan ya. Nah, untuk bagian sesi yang kedua pemotongannya, kita lihat bagian atas ya. Karena lebih aman memotong dari sini dibanding harus dari bawah. Kan di bawah ini sudah banyak anakan-anakan yang muncul gitu. Sedangkan indukan ini dia sendirian di atas. Oke, kita potong dulu. Ya, seperti ini ya. Ini nggak masalah akarnya cuma segini, dia akan beradaptasi sendiri dari batang yang paling bawah nanti. Nanti kita rangsang dengan alat perangsang akar di bagian batangnya ini. Ya, jadi nggak perlu khawatir kalau kita motong dengan keadaan batang yang seperti ini. Ya, gundul gitu, nggak masalah. Aglonema sangat pengertian mereka dengan pemotongan seperti ini ya. Nah, sisanya adalah yang seperti ini. Apakah kita perlu potong lagi atau tidak kira-kira? Nah, sepertinya ini tidak perlu ya, karena memang ini bukan untuk saya gitu ya, untuk pelanggan. Jadi akan saya biarkan tetap rimbun di masing-masing potnya. Itu beda kalau saya yang potong buat sendiri, saya akan potong satu-satu karena buat perbanyakan nanti dijual lagi gitu ya. Maklum pedagang ya kan. Oke, kita siapin dulu media tanamnya yang baru, lalu kita beri perangsang di bagian-bagian batang masing-masing potongan ini. Nah, ini kita udah persiapin 3 pot untuk potongan anakan aglonema tadi ya. Ini media tanamnya udah baru, nggak dicampur sama yang lama tadi, dan sudah saya tambahin pupuk juga gitu. Dan nggak lupa di bagian batangnya ini yang kita potong tadi ya, bagian yang kita potong tadi ini kita berikan perangsang akar. Nah, itu bisa pakai Rizatun ya, Rizatun yang seperti ini, atau pakai B1 ya. Kalau B1 itu cukup disemprotin aja dengan takaran larutan air yang sudah ditentukan. Nah, kalau Rizatun ini kita cukup tuang aja di bagian tutupnya, lalu kita olesin di bagian batangnya gitu. Jadi kalian bisa pilih salah satu ya, atau nanti ini untuk tahap pertamanya kita olesin dulu ya. Nah, nanti perawatan berkalanya kalian bisa semprotin B1 seminggu sekali atau 2 minggu sekali, seperti itu ya. Ini untuk perawatan perangsang awalnya saja. Oke, kita kasih di bagian semua batangnya ya. Ini yang batang lama juga kita kasih, ini bagian barunya kita kasih. Oke ya. Oke. Tadi di bagian induknya kita kasih juga. Nah, untuk aglonema ini mereka cukup kuat ya untuk perangsangan seperti ini ya. Dikasih Rizatun gini, jadi tidak perlu dicairkan atau dilarutkan terlebih dahulu dengan air gitu ya. Nah, kalau si aglonema ini cukup kuat untuk perangsangan dengan cara seperti ini, beda dengan tanaman batang yang lebih lembut lainnya. Oke, semua kita udah rangsang ya. Kita masukin ke dalam potnya.
Nah, kita tekan-tekan sedikit di bagian tengahnya supaya dia menyatu dengan tanahnya, supaya ngiket gitu ya, supaya nggak oblak-oblak batangnya. Berikan dia space yang agak dalam supaya lebih leluasa. Nah, pemirsa, udah jadi nih aglonemanya yang udah kita pisah-pisahin. Nah, sebagian itu sudah ada timbul anak-anak baru ya. Nah, semoga ini bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman pemirsa di rumah. Nah, udah ikutin caranya tadi. Nah, gimana? Gampang kan caranya? Yang penting kita penuh kesabaran. Terus kita lihat dulu akarnya ya, celah-celah akarnya, kemudian sabar ya, sabar dan penuh kasih sayang gitu, pasti mereka ngerti kok. Nah, jadinya mereka pindah ke pot dengan porsinya masing-masing tuh, lebih cantik kan, mungkin lebih leluasa ya, karena juga diganti dengan pot yang lebih besar ya. Kalau tadi kan potnya mungkin lebih kecil, nah ini lebih luas dan lebih besar gitu ya. Nah, jadi 3 bagian deh gitu. Semoga pelanggan saya senang dan puas ya dengan hasil pemecahan kali ini ya. Dan ini bukan kali pertama dia minta tolong sama saya. Kemarin-kemarin udah minta tolong untuk yang Aglonema Cochin dan Aglonema Donna Carmen, terus lipstick, pokoknya banyak deh, udah beberapa kali. Cuman yang kemarin itu nggak saya videoin, padahal itu lagi sakitnya itu loh, pohonnya gitu, lagi sakit parah. Jadi cukup lama juga waktu itu di opnam di sini, beberapa bulan ya sampai dia sembuh. Dan saya gundulin semuanya itunya pohonnya karena memang udah sakit parah. Gitu. Tapi mungkin next kalau saya megang lagi tanaman yang lagi berpenyakit, saya akan sharing ke pemirsa di rumah. Prinsipnya tidak sulit, tidak butuh kalian khusus, hanya butuh kesabaran dan kasih sayang, itu aja. Oke pemirsa, cukup sekian video saya mengenai pemecahan Aglonema rotundum ini. Semoga teman-teman di rumah, pemirsa di rumah dapat terhibur dengan video saya dan semoga bermanfaat buat pemirsa di rumah.
ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.